Ya, saya Sony Kurniawan dengan NIM 2200302180 dari kelas 2A1 ingin mempresentasikan buku kerja kewirausahaan, yakni rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Yang pertama, langkah-langkah kriteria rekaman hasil. 1. Identifikasi tipe ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1 Tipe ide-ide diidentifikasi berdasar solusi-solusi yang ditawarkan. Tipe ide-ide bisnis dapat mencakup memberi kenyamanan. 1.2 Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni situasi. Aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang dapat mencakup atraktif, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 Tren diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, yakni kekuatan sosial, kecenderungan sosial, budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan orang. 2.2 Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah sarana dan prasarana. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk jasa, kesenjangan akses. 3. Mengidentifikasi karakteristik. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yakni produktivitas. 3.2 Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberi keuntungan kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3 Jaringan sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan, ini hubungan yang kuat. 3.4 Langkah-langkah kreativitas. Untuk membangun ide kreativitas dapat mencakup persiapan. 4. Membangun ide bisnis. 4.1 Praktek brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktek brainstorming yakni menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencakup freestyling yang merupakan ekspresi bebas. Baik untuk buku kerja yang kedua, Junior Business Facilitator. Langkah-langkah kriteria rekaman hasil. 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. 1.1 Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa kebab ayam sandwich kebab. 1.2 Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa merupakan main course yang memiliki bermacam jenis hidangan dengan olahan berbahan dasar daging yang memberikan jaminan kesegaran dan kehigienisan pangan. 1.3 Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan yakni satuan porsi a la carte. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1 Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien. Pemasaran massal, pemasaran tidak terdiferensiasi, semua lapisan masyarakat. 2.2 Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran yaitu distrik hanya di suatu wilayah tertentu dan daerah lokal. 3.
3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1 Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa akses penjualan di aplikasi online. 3.2 Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar mengembangkan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. 4. Mengembangkan fitur spesial. Fitur-fitur yang utama yang diidentifikasi sesuai dengan kepentingan. Fitur-fitur utama, manfaat, keamanan, dan makanan. 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1 Tujuan produk, jasa, dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan produk kenyamanan inilah jenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. 4.2 Fitur-fitur utama yang fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama: posisi, makanan dikirim dalam jarak yang dekat untuk memastikan kesegaran dan kehigienisan. 4.3 Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku. Manfaat produk atau jasa, manfaat, keamanan, makanan. 4.4 Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas atau produk jasa, area bisnis utama, jaminan rasa dan kehigienisan makanan. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1 Personal branding, tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding, tim konsultan, pengakuan masyarakat yang telah memberikan ulasan atau review. 5.2 Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Kualifikasi tim. Baik. Buku kerja yang ketiga, membangun usaha yang efektif. Analisa kelayakan usaha. 1. Analisa kekuatan ide bisnis atau produk dan jasa, yang dimana potensi rendah -1, potensi sedang 0, potensi tinggi 1. Nilai 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan, menyelesaikan masalahnya, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Ketepatan waktu masuk ke pasar, potensi sedang. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi tinggi. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang. 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi tinggi. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi sedang. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan untuk dijual, potensi sedang. 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri, jumlah kompetitor sedikit, tahap siklus hidup industri, fase pertumbuhan, tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan sedang. Pentingnya produk dan atau layanan industri,
pelanggan sebaiknya memiliki margin operasi industri sedang. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru dan diusulkan. Teridentifikasi kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, dapat menciptakan daya beli pelanggan sedang, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru tinggi, potensi pertumbuhan target pasar yakni tinggi. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan prowess manajemen, yang dimana pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, potensi tinggi pengalaman pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, yakni potensi tinggi tampil sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan, yakni potensi sedang sejauh mana usaha yang baru diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, yakni potensi sedang moderat. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Potensi rendah tidak mungkin. 3.2 Kecukupan sumber daya, yakni karyawan dan kompetensi spesifik. Potensi sedang perlindungan properti intelektual pada eksekusi bisnis tidak berlaku pada saat pemula, yakni potensi sedang. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas equity capital, potensi sedang. Modal utang atau debt capital, potensi rendah. Modal khusus atau specialty capital, potensi tinggi. 4.2 Kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi. Probabilitas dan risiko saat ini, potensi tinggi. Nilai perusahaan, potensi rendah. 4.3 Daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan historis, ini potensi rendah. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan dari pendapatan, potensi tinggi. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang. 5. Potensi keseluruhan, yang dimana potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan setiap bagian. -1, -0 tidak layak, lebih dari 0, -2 layak, lebih dari 2 sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi. Bagian 1 kekuatan ide bisnis. 3,5 potensi sangat baik untuk segera diwujudkan bentuk produknya. Bagian kedua isu terkait industri atau pasar. 0,5 potensi layak, diidentifikasi memungkinkan pasar lebih luas. Bagian 3 kelayakan organisasi. 2 potensi sangat layak untuk segera diwujudkan desain organisasinya. Bagian keempat isu finansial. 2 potensi sangat layak untuk segera diwujudkan desain pembiayaannya. Penilaian keseluruhan. 1,7 potensi layak untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih